Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, berikut adalah aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif oleh Ani Sufiatin SPD SD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Mojokerto. Tujuan kegiatan kali ini adalah kita dapat meluruskan miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari dan memahami perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Kemudian, kita dapat memahami makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan sekolah guna mewujudkan profil pelajar Pancasila, serta kita dapat memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Budaya positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Bapak dan Ibu guru hebat, mari kita saksikan bersama proses diseminasi budaya positif di SDN Terusan 2 bersama saya, Ibu Ani Sufiatin. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Terusan 2, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Terusan 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang memberi hukuman dengan cara misalnya disuruh menyanyi, disuruh menghafalkan Pancasila, atau disuruh untuk membaca surat-surat pendek. Mungkin dengan kebiasaan itu nanti bisa membiasakan anak-anak untuk pembiasaan diri. Misalnya kalau hari Selasa atau Rabu. Berikut pemaparan tentang budaya positif. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan, Bapak Ibu juga, sehingga mampu mengikuti rangkaian kegiatan yang cukup panjang ini dengan penuh semangat. Masih semangat Bapak Ibu nggih? Masih semangat nggih? Semangat. Alhamdulillah. Meskipun ini sesi ketiga ya Pak ya, sesi terakhir Bapak Ibu ya ini ya. Di sini saya sama dengan di sesi 1 maupun sesi 2. Di sini saya akan melakukan aksi berupa menyebar pemahaman tentang budaya positif. Bisa dibantu Bapak Ibu? Oke. Nah, menyebarkan pemahaman budaya positif di SDN Terusan 2 khususnya. Dari kegiatan ini, saya memiliki tujuan kegiatan yakni kita semua dapat meluruskan miskonsepsi ya, kesalahpahaman yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari dan memahami perubahan paradigma stimulus respon ke arah teori kontrol. Yang kedua, kita dapat memahami makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan sekolah kita di SDN Terusan 2 untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, kita dapat memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya, yakni budaya positif. Nah, perubahan paradigma belajar, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol yang tadi di sesi 1 sudah disebutkan bahwa ilusi itu bukan kenyataan ya Bapak Ibu ya, hanya angan-angan kita. Apakah yang salah? Yang konsepnya salah itu miskonsepsinya adalah ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Bukan berarti guru itu dapat
misalkan meminta anak selalu nurut dengan kata apa guru, itu tidak, dari 100% itu jarang sekali kita temukan. Adanya pasti mereka ada rasa keterpaksaan, karena rasa takut dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Seperti halnya siang ini tadi, saya meminta bantuan kepada anak-anak khususnya kelas 6 untuk menata ruangan. Anak-anak minta tolong, ayo kita kerja bakti membersihkan ruangan kelasnya Bu Ika karena mau dipakai rapat. Anak-anak masih ogah-ogahan, tapi ketika Bu Anis menyebutkan tenang aja, nanti semuanya dapat es krim satu-satu, langsung gerak cepat mereka. Ya, langsung gerak cepat. Ternyata ada motivasi di balik itu semua, bahwa penguatan positif itu belum tentu efektif dan bermanfaat. Meskipun juga saya rasa ada manfaatnya, namun hanya jangka pendek saja. Mereka mau melakukan ketika ada es krim. Besok ketika disuruh lagi, kalau nggak ada es krimnya atau yang lainnya, mereka pasti akan ogah-ogahan lagi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Justru kebalikannya Bapak Ibu, kalau kita mengkritik anak sampai itu males memang nak, sampai ini yang jelek-jelek ya, nah itu akan tersimpan di memori mereka, bahwa mereka itu akan mengecap dirinya sendiri sebagai anak yang gagal, anak yang seperti kita sebutkan negatif tadi. Nah, kita berharap mulai hari ini kita biasakan diri kita sendiri untuk selalu percaya bahwa tiap anak itu unik, tiap anak itu pasti memiliki nilai-nilai luhur yang dia percaya. Hanya saja kadang dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa waktu mereka melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang tidak sesuai, itu karena mereka memiliki alasannya sendiri-sendiri. Yang keempat, yakni ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi Bapak Ibu jangan mentang-mentang sudah merasa paling senior, paling tua, terus bisa nyuruh-nyuruh seenaknya, bisa beranggapan bahwa pengalamannya lebih banyak itu sudah pasti betul, gitu ya. Jadi baik yang senior maupun junior dengan anak didik pun yang jauh lebih muda di bawah kita seenaknya menyuruh atau menghakimi mereka. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau kata disiplin itu mesti seakan-akan kita dipaksa. Seperti halnya kita sebagai guru, otomatis kita karena adanya aplikasi prasasti, kita dipaksa. Dengan sendirinya kita akan datang lebih pagi. Bagaimana caranya kita mengusahakan setiap pagi jangan sampai telat meskipun itu hanya 1 detik. Jadi kita ada motivasi itu. Kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Seperti halnya di sesi 1 dan 2 tadi, bahwa nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang dipercaya oleh semua orang. Tak penting itu agamanya apa, itu agama Islam, Hindu atau apapun. Jadi di luar beda agama, beda ras, suku atau apapun itu, mereka meyakini bahwa suatu nilai itu dianggap baik oleh semua orang, yakni nilai-nilai kebajikan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia, baik orang dewasa maupun anak-anak, dalam melakukan sesuatu pasti ada motivasinya, ada alasan dibalik perbuatan melakukan sesuatu itu. Di antaranya yang pertama, yakni menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti halnya tadi, saya datang ketika ditanya kenapa Bu Anis datang tidak terlambat, itu karena beberapa alasan. Salah satunya tadi karena malu kalau setiap hari harus kedua oleh kepala sekolah. Meskipun ya ini masih terjadi sampai sekarang, masih juara 1 saat ini ya.
bisa menyusul di paling tidak poll kedua atau ketiga, oke? Kemudian selain itu saya juga merasa dengan datang lebih pagi, saya merasa lebih percaya diri. Saya masih memiliki waktu untuk mempersiapkan apa-apa yang perlu saya lakukan sebelum melakukan kegiatan pada hari itu. Kemudian yang ketiga, motivasinya yaitu menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti halnya yang tadi, kalau tadi contohnya dari saya sendiri, yakni bahwa kalau saya datang pagi saya lebih percaya diri, ini berarti sudah termasuk motivasi intrinsik saya, motivasi dari dalam diri saya sendiri bahwa percaya diri itu sesuai dengan nilai-nilai yang saya anut. Kemudian yang berikutnya yakni kebutuhan dasar manusia. Setiap orang pasti memiliki kebutuhan dasar ini. Kalau menurut Dr. William Blazer dalam Choice Theory, itu ada 5 kebutuhan dasar, yakni bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 5 kebutuhan dasar ini tujuannya adalah mencapai yang namanya dunia berkualitas, yakni tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa itu berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Apakah sama dunia berkualitasnya satu orang dengan yang lainnya? Tidak sama. Semuanya dunianya berbeda-beda. Dunia anak-anak dan dunia kita pun berbeda, ya. Nah, untuk kebutuhan dasar ini penting Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita akan mencapai dunia berkualitas jika kebutuhan kita ini terpenuhi. Misal di kelas kita ada anak seperti hal yang tiap hari dijemput sama Pak Faisal tiap hari, ya. Dia sering tidak datang ke sekolah. Dia kalaupun datang kadang terlambat. Nah, ini kita perlu identifikasi. Berarti dia ada kebutuhan apa dia yang belum terpenuhi. Mungkin di rumah dia belum dibangunkan oleh orang tuanya, belum sempat sarapan dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan lainnya juga tidak boleh kita kesampingkan. Karena apa? Kebutuhan ini memang saling berkaitan guna mereka mendapatkan dunia yang berkualitas dalam diri mereka sendiri. Posisi kontrol restitusi. Dan Bosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini bisa kita terapkan Bapak Ibu, baik itu sebagai kita, sebagai ibu rumah tangga di rumah, sebagai pimpinan di suatu instansi atau kelompok, kemudian juga sebagai guru yang memimpin anak didik kelas atau warga di kelas kita. Apa saja posisi itu? Yakni yang pertama posisi penghukum, yakni seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya. Hukuman fisik misalnya ada anak yang berkesalahan, kita cubit, kita lempar kapur, ya. Yang itu kapur ya Bapak Ibu, ya. Dilemparkan ke anak-anak didik kita. Tapi alhamdulillah insyaallah ini sudah tidak ada di SDN Tulisan 2, ya. Sudah bersih dari yang namanya seperti ini ya lemparnya. Hukum insyaallah sudah tidak ada lagi. Fisik maupun verbal. Verbal ini meskipun dengan kata-kata yang menyakitkan, yang menyindir, itu justru lebih menyakitkan Bapak Ibu daripada anak didik kita cubit, ya. Karena ini akan membekas di benak mereka menjadi sosok yang gagal. Bahkan kalau ada mental anak yang kecil itu bisa fatal akibatnya, bisa melakukan hal-hal yang sama sekali tidak terbayangkan oleh kita. Makanya kita sebagai guru sebisa mungkin kita menghindari posisi ini. Meskipun kita masa lalu Bapak Ibu, ya, kalau kita belum pernah melakukan hal seperti ini, insya Allah kedepannya kita bisa sedikit demi sedikit beralih ke posisi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini pun juga sering saya terapkan.
Kalau anak-anak melanggar peraturan itu, kalau saya sudah merasa capek itu saya diem. Saya diem, kadang itu bisa 3-5 menit. Itu anak-anak merasa sendiri. Habis muring-muring, habis marah. Nah, anak-anak pasti merasa begitu. Setelah itu, biasanya saya sudah mulai. Kata-kata saya tidak tinggi, kata-kata saya halus gitu ya, halus sampean itu nah halus. Tapi ya itu tadi, kalau lebih ke mentalnya mereka, oh iya ya, berarti hari ini saya telah membuat Bu Anis kecewa, saya hari ini membuat kesalahan, mengecewakan orang tua. Karena saya biasanya dari itu semua ibu ya Bu. Kalau di kelas kawasan ya pun anak-anak, kalau ini dari kita keluar semua, dari kita keluar semua, nyangkut orang tua dan lain sebagainya. Nah itu biasanya anak-anak akan merasa bersalah, baik pada bapak ibu gurunya, kemudian juga kepada orang tuanya. Yang ketiga, ya ini sebagai teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ini memang kalau istilahnya, pinjam istilahnya Bu Eva tadi, sebagai bestinya. Memang lebih, kalau dengan teman kan lebih akrab, lebih enak ya. Kalau nyuruh apa-apa itu pasti lebih, kalau sudah sama besti pokoknya gampang lah. Pokoknya gampang, pokoknya mudah kalau dengan besti, dengan posisi teman ini. Yang keempat, sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pemantau ini pokoknya yang dipegang itu adalah aturan, tata tertib. Makanya hati-hati Bapak Ibu kalau ada peraturan di kelas. Biasanya kalau ada melanggar, lihat itu aturan nomor berapa yang kamu langgar. Nah, kemudian konsekuensinya apa kalau melanggar butir yang kamu langgar tadi. Nah, ini ya berkaitan dengan peraturan atau tata tertib yang sudah ada, baik itu di kelas, di sekolah maupun yang sudah disepakati bersama. Tapi biasanya kalau yang aturan itu satu sisi bukan dua belah pihak. Biasanya disusun oleh orang yang lebih berkuasa biasanya. Kalau di kelas mungkin gurunya yang membuat, kalau di sekolah mungkin pihak yang lebih tinggi. Bahkan kita ada aturan yang memang datangnya bukan hanya dari kepala sekolah, bisa yang lebih tinggi lagi, kita tinggal melaksanakan. Jadi penyusunannya sepihak dari pihak yang lebih tinggi. Posisi yang ideal Bapak Ibu itu adalah sebagai manajer, yakni posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau bisa dibilang manajer itu orang yang sangat bijaksana, beliau posisi ini mampu berpikiran terbuka. Berpikiran terbuka artinya apa? Dia tidak asal berasumsi, beranggapan, menjudgment anak didik kita atau siapapun itu dengan apa yang ada di pikirannya, ya. Jadi harus kalau ini ditegaskan lagi, ada penyebab apa, asumsi kita diabaikan dulu. Kita harus mencari bukti yang konkret, bukti yang benar-benar nyata. Kenapa misalkan seseorang itu melakukan tindak kesalahan ataupun perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan. Kemudian juga manajer ini membuka diri untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, memberi kesempatan pada, kalau kita sebagai guru, maka anak didik kita diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya tentu sesuai dengan kemampuannya dia. Misal di kelas kita ada anak yang bermain kemudian memecahkan kaca, misal kita mempertanyakan ke anak itu, kira-kira untuk menyelesaikan kasusnya ini, permasalahannya ini, apa yang akan dia lakukan? Tentu jawabannya beda-beda sesuai kemampuannya anak. Oh ya, saya tidak tahu Bu, kalau harus beli kaca, saya aja belum bekerja, dari mana saya dapat uang? Kemungkinan seperti itu kalau dia mau mengganti. Nah, maka di sini manajer juga dapat memberikan pilihan solusi. Jadi anak-anak yang kalau dia tidak bisa menemukan jalan keluarnya, maka kita pandu Bapak Ibu. Kita bisa memberikan pilihan yang sekiranya
budaya mampu itu apa? Misal, bagaimana kalau nanti peristiwa ini saya obrolkan dengan orang tua. Nanti kan karena anak itu kadang milih nggak bilang, jangan bilang orang tua saya, Bu. Nah, kadang ada anak yang berpikiran seperti itu. Maka kita beri pilihan yang berbeda juga. Jadi beberapa pilihan yang sekiranya mana anak itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan sehingga dia bisa menyelesaikan solusi atas permasalahannya sendiri. Selanjutnya yakni keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini tadi sudah diperjelas oleh di sisi 2 oleh Bu Lisa tadi bahwa kesepakatan kelas itu merupakan aturan atau norma yang dibuat oleh guru dan siswa bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif berdasar nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau aturan tata tertib yang kita tempel itu biasanya dibuat oleh sepihak, maka kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama. Jadi anak-anak diajak bersama-sama ikut terlibat, ikut berkolaborasi. Kalau kita melibatkan anak dalam penyusunan keyakinan atau kesepakatan kelas ini, insya Allah penerapannya nanti juga akan lebih efektif. Anak-anak akan lebih memahami apa yang dia sudah sepakati sendiri. Mereka akan lebih paham dan akan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nah, kesepakatan kelas ini berdasar kebajikan universal, yakni nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, pokoknya yang baik-baik semua ya Bapak Ibu ya. Jadi adalah nilainya adalah yang kita percayai sebagai nilai-nilai mulia. Nah, contoh keyakinan kelas kalau di kelas bawah itu keyakinan untuk kelas 1 2 bisa kita pakai yang ini, yakni contohnya setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang, perlu merasa senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini kalau untuk kelas 1 atau kelas 2 dan bisa bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan kelas panjenengan masing-masing. Kemudian kalau di kelas atas, yang ini yang dicontoh ini adalah keyakinan kelas untuk kelas 5, yakni selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Ini semuanya berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan universal. Baik-baik semua kan Bapak Ibu? Yang ada Bapak Ibu ya? Baik semua. Nah, ini contoh kesepakatan kelas ya. Sayangnya tidak kelihatan ya. Ini kalau ini adalah kesepakatan kelas saya di kelas 6. Jadi di awal masuk ya, di awal masuk dulu itu saya membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dimana prosesnya saya libatkan anak-anak dalam penyusunannya. Awalnya saya curah pendapat dengan cara curah pendapat tiap-tiap anak menuliskan bisa ditulis di papan atau pakai sticky note boleh atau pakai cara apapun. Nah yang ditulis di papan biasanya kalau kemarin ini saya penyusunannya saya tulis di papan tulis. Jadi anak-anak misalkan Amel kira-kira dalam kelas kalau mau kelasnya ini seperti apa, maka dia menuliskan 1 sampai sekian sesuai ide dan harapannya mereka masing-masing. Semua itu berpartisipasi di situ. Nanti di situ kan paling ada beberapa yang akan sama antara satu siswa dan siswa lainnya, biasanya ada yang sama. Maka dari itu kita ringkas. Jadi yang buahnya itu kita ringkas. Kita pilih yang sama, sekiranya nilainya sama, kita eliminasi ya. Kita koreksi kembali sehingga poin-poinnya tidak terlalu banyak. Kemudian tadi sama seperti kata Bu Risa bahwa beberapa itu cenderungnya masih menggunakan kalimat
terubah dengan sebaiknya berjalan dengan tertib atau berjalan dengan sopan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah terbentuk, kita teliti lagi. Kita telitinya bersama-sama juga Bapak Ibu. Kalau poin-poinnya itu terasa terlalu banyak, anak-anak menghafalkannya untuk menerapkannya juga akan sulit. Karena biasanya satu poin kesepakatan itu nilainya mungkin sama ya. Mungkin itu nilai kesopanannya ini sama Bu, nilai kesopanan yang dilanggar, maka cukup satu yang dicantumkan. Nah, cukup beberapa poin saja tapi mengena. Kalau sudah, maka kita dokumentasikan. Itu tadi kita bisa sesuai kreativitasnya Bapak Ibu sendiri. Bisa ditulis tangan, bisa di print, dibannerkan juga boleh. Nah, kemudian jangan lupa untuk disepakati bersama. Kalau di buku panduan itu biasanya ditanda tangan. Kalau dulu di kelas sebelumnya, di kelas 3 dulu saya mencantumkan tanda tangannya anak-anak. Kalau yang di kelas 6 ini kemarin tidak, tapi sudah secara lisan mereka menyepakati nilai ini dan sepakat untuk dijalankan di kelas 6. Kemudian hal yang penting juga, setelah gambar ini sudah panjenengan bannerkan, sudah dengan cetak, sudah dengan tulis dengan rapi dan indah, jenengan juga bisa melibatkan anak-anak menghiasnya juga boleh. Kemudian jangan lupa untuk ditempel di tempat yang mudah dibaca, mudah terlihat oleh anak-anak di ruangan kelas kita. Kemudian jangan lupa ini bisa kita koreksi beberapa waktu, kita bisa mengulang kembali, kita bisa merevisi kembali, kita sesuaikan sesuai kebutuhan kelas kita masing-masing. Nah, kemudian ada segitiga restitusi yang tadi juga sudah dibahas panjang lebar sama Bu Lisa, bahwa prosesnya 3 poin yang penting ya, ini ada menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Manusia itu pasti tidak ada yang suci, Bapak Ibu, pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, contoh kalimat yang dapat kita terapkan sebagai Bapak Ibu guru di kelas ke dalam rangka menstabilkan identitas anak yang melakukan kesalahan ini, diantaranya kata-kata ini Bapak Ibu, yakni berbuat salah itu tidak apa-apa nak, ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, karena kalau kita kilas balik, kalau zaman kita sekolah dulu pasti pernah dulu terlambat sekolah, tidak mengerjakan tugas karena lupa atau lain sebagainya. Itu pasti kita flashback, itu pasti kita pernah merasa di posisi anak didik kita seperti saat ini. Kemudian kata ini juga bisa kita gunakan, yakni kita pasti bisa menyelesaikan ini nak. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi lebih bersikap terbuka kepada anak-anak, sehingga anak-anak tidak merasa takut, tidak merasa minder dulu. Jadi sebenarnya anak itu sudah mengakui, kalau sudah merasa kalau dia membuat kesalahan, pada dasarnya anak-anak itu sudah memahami kalau dia melanggar suatu norma atau peraturan. Maka kita harus membuka diri agar anak-anak itu lebih terbuka, sehingga mereka bisa bercerita, kemudian bisa mencari solusinya bersama-sama. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah beberapa pilihan kalimat yang dapat kita terapkan dalam menstabilkan identitas anak yang melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, yakni memvalidasi tindakan yang salah. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Salah kok bener no, tapi sebenarnya tujuannya yakni menunjukkan bahwa guru itu harus memahami alasan dibalik semua tindakan anak didik kita. Jadi kita tidak asal memvonis anak, kamu itu nakal, kamu ini tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Tapi kita harus menggali lebih dalam pada diri mereka. Mereka pasti punya alasan. Alasannya pasti tidak luput dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Bisa itu kebebasan, penguasaan
penguasaan, rasa kasih sayang, dan lain sebagainya. Nah, pilihan contoh kalimat yang dapat Bapak Ibu terapkan di kelas diantaranya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ini posisinya gunanya untuk memvalidasi, mencerahkan anak bahwa sebenarnya dia itu melakukan sebuah kesalahan, sehingga dengan harapan berikutnya mereka tidak akan mengulanginya kembali. Di tahap yang ketiga, yakni menanyakan keyakinan. Di sini murid siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pilihan kalimatnya bisa berupa ini Bapak Ibu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Kalau di kelas tadi sudah ada kesepakatan kelas, maka kita tinggal mengingatkan kembali anak-anak. Berarti kalau kamu bertengkar, berarti poin itu berapa, kesepakatan yang mana yang telah kamu langgar. Nah itu ya, karena apa? Anak-anak pasti ingat, karena kesepakatan atau keyakinan yang dibuat tadi adalah mereka juga yang membuat. Maka mereka pasti akan lebih ingat dan lebih bisa menerapkannya di kelas. Kemudian pilihan kalimat yang lainnya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu pilihan yang bisa kita terapkan Bapak Ibu. Nah, ini kayaknya sudah hampir di sesi-sesi terakhir. Sudah berapa menit kira-kira Pak? 30. Oh, 30 menit tidak terasa. Berikut adalah penggalan sekilas pengalaman dalam pembelajaran. Berperilaku disiplin positif mulai dari tata cara berpakaian, tata tertib dalam kelas, penggunaan fasilitas sekolah, hingga mematuhi aturan yang ditetapkan oleh guru. Nah, dalam pembelajaran kepada anak didik kita, yang penting itu adalah konsisten Bapak Ibu. Kalau ada anak yang melanggar, mungkin kita sudah menerapkan sistem restitusi ya. Bahkan kadang itu saya juga sudah bingung kadang itu. Padahal ini anak sudah saya restitusi, seketika restitusi itu juga sudah saya lakukan. Kok masih salah? Kok masih pancet? Dua anak yang sama yang melakukan ya. Tapi jangan menyerah, betul Pak. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus konsisten ya. Kita harus konsisten dalam rangka mewujudkan visi sekolah kita ya. Ini mewujudkan anak-anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi. Kemudian juga pengalamannya yakni penyusunan keyakinan kelas tadi. Kemudian mulai menerapkan segitiga restitusi ketika ada pelanggaran di kelas. Mulai hari ini, mulai esok, saya sudah bertekad ini, bahkan mungkin ibu-ibu guru yang lain juga sudah memulai ya, dimulai dari diri sendiri, bahwa dalam setiap penyelesaian kasus permasalahan di kelas anak didik kita berusaha menerapkan yang namanya segitiga restitusi dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian berusaha memposisikan kontrol diri sebagai manajer yang bijaksana. Kenapa? Manajer itu kalau di perusahaan gajinya paling besar Bapak Ibu. Berarti kalau kita sebagai guru posisinya bisa menerapkan ini, sebagai pimpinan bisa menerapkan manajer yang bijaksana, pasti pahalanya juga yang paling besar, atau enggak? Nah, paling tidak andai kata kita belum bisa mencapai posisi ini, maka minimal kita bisa menerapkan diri sebagai pemantau. Jadi kita menerapkan konsekuensi jika ada pelanggaran, maka kita dapat menerapkan konsekuensinya apa sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh anak didik kita di kelas. Kalau di rumah, sebagai posisi saya sebagai orang tua, sebagai ibu di rumah, sebagai istri dari suami, nah ini penerapannya ya, ini mengenalkan disiplin sejak dini, mulai dari membangunkan anak jauh sebelum jam dia harus berangkat sekolah. Kemudian rutinitas adalah bagian penting dari tumbuh kembang anak dan dapat membantu dalam proses belajar disiplin anak. Karena apa? Kalau anak kecil itu yang diperlukan memang pembiasaan. Kalau sudah biasa, lama-lama akan menjadi budaya. Nah, ini diharapkan budaya-budaya inilah yang kita terapkan sehingga menjadi budaya-budaya positif
yang dapat dibawa baik di rumah, di sekolah maupun nanti dalam menjadi bagian dari warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, diskusikan setiap aturan dan kesepakatan yang dibuat bersama-sama. Jadi kalau kita membuat aturan, maka usahakan kita berdiskusi dengan, kalau di rumah ini Bapak Ibu ya, kita diskusikan dengan anak atau suami kita, sehingga nanti kegiatan yang kita lakukan baik apapun itu akan enak dalam menjalaninya. Kemudian berikan konsekuensi yang logis. Jadi kalau anak melakukan kesalahan menumpahkan teh misalnya, kalau anak saya Raffi yang kecil, kalau disuruh ngepel dia belum bisa Bapak Ibu. Jadi kita harus memberikan konsekuensi yang logis bagi anak sesuai usianya, sesuai perkembangan anak tersebut. Jadi jangan asal kita samakan, kita samaratakan, karena adil itu bukan berarti semuanya sama, semua seragam, tidak. Karena apa? Karena pada dasarnya anak itu memang tiap-tiap anak diciptakan unik, semua memiliki keunikannya masing-masing, punya kodratnya masing-masing. Kemudian berusaha bersikap tegas tapi tidak marah. Ini memang susah, tapi kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai ibu dari anak kita di rumah, kita berusaha untuk bersikap tegas namun tidak marah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dalam sesi ini Bapak Ibu? Kayaknya kalau sudah biasa ini pasti sudah paham semua, ya sudah hafal di luar kepala ini kayaknya. Nah, kalau buat hari ini disiplin itu tidak menjamin sebuah keberhasilan Bapak Ibu, tetapi tidak ada keberhasilan tanpa disiplin. Siap berdisiplin Bapak Ibu kali ini? Dan seterusnya. Kiranya itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan nafi'an wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa tadhilana biha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa tarbiyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa nawatan qabla al-maut wa mafsatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syu'unina wa najina min an-nar wa la tusabbabanna la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam semangat, Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.